kaum muslimin, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, para pejabat, aparat, DPR, kepala negara, menteri, BGN, dan semua yang terlibat dalam MBG, mohon niatkan dengan tulus ikhlas, benar-benar ingin membuat rakyat kita semakin sehat, terpenuhi gizinya. Mohon jangan main-main, mohon jangan ada manipulasi, mohon jangan ada kecurangan, mohon jangan ada maaf donasi dana. Maksimalkan itu benar-benar untuk meningkatkan gizi mereka-mereka yang memang butuh penambahan gizi. Pertama, karena memang semuanya nanti setelah mati dihisab Allah. Mohon selipis pun jangan curang. Yang kedua, itu membutuhkan dana besar, bisa-bisa 300 triliun dalam 1 tahun. Sungguh kalau itu ternyata bocor sampai 30%, bocor sampai 40%, itu angkanya bukan lagi 2 triliun, angkanya bisa-bisa 100 triliun kebocorannya. Betapa berat beban rakyat ketika harus menanggung bocoran sampai ratusan triliun. Ujung-ujungnya nanti naik pajak. Naik pajak andai nggak kroso, gepuk pajak pabrik PPN dinaikkan. Nah, ketika pajak pabrik dinaikkan, pabrik juga nggak bodoh, harga persatuan barang dinaikkan juga. Yang terbebani tidak lain tidak bukan juga masyarakat konsumen. Ini namanya kurang jujur dari awal pamitnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat menuju Indonesia emas, anak Indonesia sehat-sehat bergizi. Nah, ternyata malah masyarakat atau rakyat kebebanan harga mahal karena pajak naik dan nggak jadi bergizi, nggak jadi benar-benar menuju Indonesia emas. Hanya memperkaya 1-2 orang kelompok, maaf, yang itu tidak menguntungkan masyarakat Indonesia. Mohon karena menggunakan dana besar dari keringat rakyat, jangan seripis pun dicurangi. Yang ketiga, pertama, wajib dihisab. Pempindo itu dana besar. Yang ketiga, Nun Sewu, ketika beberapa pihak si penerima itu siapapun yang tahu nggak puas dengan pelayanan, ternyata 15.000 operasionalnya 5.000 tinggal 10.000 pun nyampe ke siapa penerima itu ada yang berupa roti agak tipis ditambah telur 1 ditambah susu atau kadang ditambah 1 buah jeruk atau macam-macam lah yang masyarakat bisa menghitung. Nah, kalau ketidakpuasan kemarahan itu terus dalam jumlah besar lalu numpuk, rasa kemarahan itu numpuk, itu bisa bahaya untuk keamanan negara. Mohon siapapun jangan main-main, karena nanti kalau sampai terjadi keributan, yang repot juga aparat, yang repot juga presiden, dan nggak enaknya kalaupun gepuk rakyatnya sendiri. Mohon semuanya ikhlas, semuanya tulus, semua pihak mulai yang BGN sampai pemilik MBG semuanya benar-benar nawaitu mensukseskan program ini untuk membuat rakyat Indonesia semakin sehat, hidupnya semakin bergizi. Ojo nyari kekayaan di situ. Perkara oleh upah titik-titik wajar, tapi jangan memperkaya diri sampai lunak-lunak. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu
kita sama-sama ingin menjaga pemerintah, menjaga nama baik Presiden. Presiden sudah punya nama baik dengan program ini. Kalau ternyata bawah tidak mensukseskan, nanti yang hancur juga namanya Presiden. Saya mendapat dana dari atas, tapi kau gunakan untuk menyerang atas. Sama namanya mengkhianati amanah. Terus mohon fungsi kontrolnya juga harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Setiap dapur MBG sebelum dibagi itu ada yang ngecek, harus benar-benar beres 10.000 tenaga. Kalau ternyata dicek nggak pantas 10.000, jangan dibagi. Rugi ben kapok salah ide. Paham? Dan kalau ada yang terlanjur dibagi, masyarakat nggak puas, kecewa karena harganya di bawah 10.000, mohon pihak yang berhak mengevaluasi, yang berhak mengkontrol, memberikan hukuman, yang mereka diberi sanksi yang nggak terlalu berat. Kemarin saya mendaki nilainya hanya 7.000. Maka untuk sekian hari ke depan harus pembagian nilainya minimal 12.000 sekian kali. Dari dusun ini. Dan masyarakat bawah ketika yang kemarin ditegur nggak baik, mulai sekarang sudah baik. Yang kemarin mengunggah hal-hal yang nggak baik, ketika ini sudah tobat menjalur 10 dan sudah memperbaiki, bahkan sangat pantas kalau itu lebih 10.000, maka mohon yang mulai itu juga lulus diunggah juga. Terima kasih sudah ada perbaikan, kami yang kemarin begini sekarang sudah baik. Nah begitu, sehingga semuanya tulus lah. Yang buat konten ya tulus, yang YouTuber ya tulus, yang suka menviralkan juga tulus. Jangan adanya pokok ingin menjatuhkan, jangan adanya pokok ingin menjatuhkan. Nah yang salah Yondang memperbaiki ayo kita jaga bareng-bareng. Sekali lagi, ini kalau sampai bermasalah, kalau alam disawat 300 triliun itu nggak sedikit. Dan saya ingin mengulang, mohon didata kembali. Ya apa kalau yang dapat itu yang membutuhkan saja. Yang kaya-kaya nggak usah, karena khawatir nggak cocok dengan seleranya lalu dibuang, malah mubazir. Ini. Kemudian ada yang lain, ada unggahan-unggahan rumah digusur. Lalu di Kalimantan Barat apa 83 hektar apa milik masyarakat tahu-tahu kena gusur. Dan di pengadilan kalah dengan perusahaan. Nah kalah itu sebetulnya masyarakat miskin, belum tentu mereka salah. Namanya juga masyarakat miskin, punya perkara di pengadilan nggak punya biaya, Mas. Nyewa pengacara juga nggak punya duit. Jadi mereka kalah di pengadilan, orang miskin kalah di pengadilan, itu belum tentu benar-benar salah. Mohon kasus-kasus seperti itu, mereka terang sudah 20 tahun, lalu tahu-tahu tanahnya atas nama milik perusahaan. Mohonlah pihak menteri, pihak kejagung, atau utusannya presiden, itu meninjau kembali hal-hal seperti ini. Turunkan tim, kalau ternyata ada yang main-main memanipulasi data, mulai Pak Lurahnya, Pak Camatnya, BPN-nya, segera dicopot. Lek ngono, ini sekian masyarakat miskin jadi korban. Nanti kalau ini nggak dicopot, yang lain bisa juga jadi korban. Ini pemerintah itu harusnya melindungi rakyat, tapi jadinya kayak begini. Mohon rakyat kecil jangan disakiti. Kalaupun setanti ini benar-benar rakyat itu salah, mohon jangan diperlakukan kayak musuh. Wong Israel saja mau dirangkul, lah masuk rakyatnya sendiri digusur. Mohon yang sangat manusia, mereka rakyat miskin, nggak ingin merampok, nggak ingin kaya raya, pengennya pokok bisa makan, bisa membayar SPP anak yang sekolah,
nggak lebih dari itu. Menurut saya, oke, memang setelah cicil itu masalahnya salah tenan. Nah, ojo langsung digusur, ditekani bulldozer. Pemerintah kan ada menteri perumahan, ada menteri transmigrasi, bisa negara itu lokal, Lampung, tapi dicarikan lahan yang masih kosong. Tunggu ya, kita proses dulu cari tanah baru, suratnya beres, diberikan masing-masing, beri rumah seger, karena dipersilahkan pindah, lalu ini baru diserahkan pada perusahaan. Saat masalah rakyat ini itu musuh. Nun sewu Pak Menteri, Pak Prabowo. Kalau pulau dengan mati, bisa jadi mereka yang mendoakan kita. Gitu kan? Bisa jadi yang kena kusir itu juga guru ngasihnya anak cucu kita nanti. Guru SD, guru MI anak cucu kita juga. Nopo api, wong api koyo ngono ki rakyat dhewe. Moro-moro kena kusur. Lalu kalau ingin menertibkan kota, kemudian PKL dilarang, mohon semuanya modelnya jangan nun sewu, jangan diobrak, dampingi mereka, dibimbing gitu loh. Bapak, ibu-ibu, jualannya terlebih mawon, ben boten ganggu pemandangan kota. Tapi harus dibuang, dilarang jualan di situ, dicarikan tempat lain sepi. Namun kok sing tuku bedes. Mohonlah semuanya rasional, ya kan? Dibimbing, ditoto, didampingi, terus Satpol PP dan seterusnya. Itu aja ngobrak. Bu, ini lho garane macet dengan mriki, pindah mriku nggih. Lah ngono lho. Iki rakyat dhewe. Iki bongsone dhewe. Ojo sampai ora. Kalau akumulasi kemarahan itu terus menumpuk, akhirnya jadi kemarahan bersama, jadi kemarahan massal. Wah, akibatnya bisa nggak karu-karuan. Banyu itu halus, lembut. Tapi kalau terbentuk dalam jumlah besar, nggak ada saluran untuk mengalirkan. Begitu jebol ya, banjir bandang. Bahaya. Mohon semuanya takut kalau nanti dihisab. Mohon lihatlah rakyat sendiri. Siapa tahu mereka nanti yang mentahbili kita. Siapa tahu mereka nanti yang menolong kita. Dan nun sewu, pejabat punya anak cucu. Pejabat punya buyut nanti. Siapa tahu mereka yang sekarang disakiti, dua anak putu pintar nanti jadi pejabat. Lalu putu ini pejabat dilalah melarat, butuh pertolongan. Dan nun sewu, sejak digital turun hilang. Ketika cucunya pejabat melamar, buka, sampai bawa bapakmu sopo bangun, dibuka di Google, oh kon putu iki dah. Kalau sampai terjadi balas dendam, kasihan anak cucumu. Ayo berbaik kepada masyarakat. Siapa tahu kita tinggal mati, ada anak cucu yang yatim. Nanti masyarakat ganti berbaik kepada anak cucu kita. Mohon please, jangan terlalu kasar pada bangsa sendiri. Bukan jangan terlalu kasar, ya memang ojo kasar. Ojo dolim. Ayo ditoto. Dengan noto mereka mungkin negara mengeluarkan dana. Tapi misalnya lahan tidur, tidak memberi masukan sama sekali kepada negara. Kalau itu diserahkan pada celana atau korban pengusuran ini, terus dalam waktu 5 tahun tidak subur, otomatis pajak masuk kepada negara. Koyo awalnya tuh duit bro. Tapi non sewu ini membuat lahan itu jadi produktif, terus memberi feedback kepada negara juga. Paham ya? Sekali lagi mohon, ayo kita jaga semua, negara kita jaga, masyarakat kita jaga, agama kita jaga, semuanya menjaga, biayanya juga menjaga. Moga-moga jadi pengertian bagi semua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.